Siapa contoh orang sukses? Astro Elon Musk ya, kita tahu semuanya Elon Musk ya. Di Indonesia Elon Musk Indonesia siapa? Elon Musk B.J. juga ya. Habibie. Ya, B.J. Habibie. Oke, ya ada yang milih B.J. B.J. Habibie sebenarnya dia aeronautika ya. Pegawai lapan, Pak. Pegawai lapan. Ya, pegawai lapan itu yang profesinya di astrodinamika. Karena dia belajar tentang antariksa ya, penerbangan dan antariksa. Industri atau bisnis apa saja yang termasuk dalam astrodinamik? Penerbangan bukan. Ya, penerbangan adalah opositnya atau lawannya antariksa. Roket iya, NASA, oke, SpaceX iya contohnya. Satelit iya, telekomunikasi ya sedikit. Pesawat udara tidak, Tesla tidak, astronot iya, satelit iya, penerbangan dan antariksa iya, NASA oke. Satelit iya, Space Shuttle ya nggak kita pelajari tapi ya ada tahu aja Space Shuttle itu ada ya. Oke, jadi nah Indonesia itu belum banyak ya tentang astrodinamika. Jadi memang industrinya belum begitu kuat. Nah, Anda ini yang mungkin bisa membantu untuk memperkuat industri lah ya. Apakah astrodinamika penting untuk Indonesia? Tidak tahu, sangat penting dalam rangka mengembangkan industri yang berkaitan di bidang astrodinamika. Penting, ini penting. Ya, saya setuju dengan Anda penting. Nanti kita bicara kenapa penting. Pengetahuan penting untuk kepentingan terkait bidang astronomi, penerbangan. Oke. Astrodinamika dibedakan ya dengan astronomi, tapi ya ada sangkut pautnya sedikit lah. Penting untuk mencari sumber daya baru bagi Indonesia. Ini bagus nih. Ya, saya sepakat dan saya akan minta Anda cari masukan-masukan. Astrodinamika penting untuk Indonesia karena katanya membawa sumber daya baru. Saya sepakat. Ya, pastikan Anda perkuat di situ. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, ekspansi menuju ilmu di atas penerbangan sangat penting bagi Indonesia, Pak ya. Sangat penting untuk mengejar ilmu dan pengetahuan tentang astrodinamika sebagai peluang Indonesia menjadi negara maju dan negara teknokrat. Siapa di sini yang percaya Indonesia bisa jadi negara maju di antariksa? Saya, Pak. Saya, Pak. Kenapa, Saya, Pak. Mas? Kira-kira kenapa bisa maju? Pasti ada alasannya. Karena kita mau belajar, Pak. Oh, karena kita mau belajar. Oke. Tapi kenapa, Mas? Indonesia tidak semua negara akan dengan belajar akan bisa sejahtera di bidang tersebut. Misalkan ya, Indonesia itu kenapa akan sejahtera dengan antariksa? Itu pertanyaannya. Menarik. Bisa juga sejahtera dengan pertanian, betul nggak? Bisa juga sejahtera dengan kelautan maritim. Bisa juga sejahtera dengan manufaktur. Bisa juga sejahtera dengan penerbangan. Tapi kenapa Anda yakin bahwa antariksa akan lebih mensejahterakan Indonesia dibanding penerbangan atau Karena dibanding manufaktur? Pelakunya untuk masih sedikit, Pak. Apanya sedikit? Pelakunya masih sedikit, Pak. Jadi Oh, masih ada kemungkinan. pelakunya masih sedikit. karena untuk di Indonesia antariksa sangat luas, Pak, dari Sabang sampai Merauke. Sedangkan kalau misalnya pertanian, maritim dan sebagainya itu tidak semua tempat atau semua daerah bisa menghasilkan dengan yang sama. Misal untuk pertanian mungkin ada daerah yang bagus hasil taninya, tapi tidak dengan daerah yang lain, Pak. Itu dengan maritim dan penerbangan, Pak. Hmm. Ya, ya setidaknya ada benarnya ya Anda ungkapkan. Jadi Anda harus tahu Indonesia itu beruntung sekali kalau mau masuk ke antariksa. Ya salah satunya Indonesia tinggal di Katulistiwa. Katulistiwa itu di tengah-tengah.
Jadi kalau mau masuk ke antariksa itu lebih mudah dibanding negara lain. Itu keuntungan kita sebagai punya posisi di Indonesia, di Khatulistiwa. Jadi kalau mau meluncurkan roket, meluncurkan satelit, meluncurkan benda ke antariksa, bisa 25-30% lebih murah, lebih mudah kita luncurkan dari Indonesia daripada dari di Eropa atau negara Amerika sana. Itu salah satu keunggulannya. Nanti kita bicarakan selama 11 pertemuan ke depan, keunggulan lainnya apalagi? Banyak. Ya. Bukan sumber daya alam. Nah, kita ini terlalu tergantung sumber daya alam. Nikel, Pak, kita bisa jual nikel, kita kuatkan industri nikel, industri batu bara. Ini kalau menurut saya kesalahan yang fatal. Ya. Karena dengan adanya antariksa, bumi tidak boleh lagi disentuh. Saya yakin, mungkin 10 tahun, 20 tahun ke depan, tidak ada boleh lagi orang menggali bumi untuk mendapatkan sumber daya alamnya. Karena merusak bumi. Ya. Kenapa? Karena ada opsinya di antariksa. Kita bicarakan bagaimana cara mendapatkan opsi lain. Ya. Sayang sekali nanti kalau Indonesia full mengeluarkan uang investasi di sumber daya alam, padahal negara lain tidak membutuhkannya lagi, karena dia bisa mendapatkan opsinya dari tempat lain, ya kita rugi. Ya, tempat kita rusak dan tidak bisa jualan lagi, dan manusianya tambah bodoh. Karena kenapa? Investasinya tidak di manusia. Ya seharusnya investasinya di manusia seperti di bapak-bapak, mbak-mbak ini. Kita dipintarkan supaya pada saat kita tembus antariksa udah pintar. Sehingga menjadi manusia-manusia unggul yang bisa menghasilkan devisa buat negara. Jadi negara kita uangnya bukan dari buminya yang merusak, tapi dari manusia-manusianya yang unggul. Nah itu yang kita bicarakan pada saat kita bicara tentang antariksa. Nah, antariksa itu kan begitu luasnya. Dunia manusia di dunia kali lagi 1000 kalinya nggak cukup untuk bisa mengeksploitasi antariksa. Jadi kurang orang kita itu ya untuk mengeksplorasi antariksa. Kurang manusia. Nah itulah makanya manusianya harus unggul supaya ya setidaknya orang-orang Indonesia juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Oke, nanti kita bicarakan lagi. Jadi Indonesia penting, unggul karena antariksa. Makanya Anda di sini, saya harap semuanya tahu di mana harus unggulnya di antariksa. Ya, supaya Anda bisa melihat potensinya. Wah, betul ya, investasi di antariksa itu sangat menguntungkan.